Pak Dimas, Bu Ketua sudah hadir. Ya, Assalamualaikum Bu Basil. Waalaikumsalam Pak Dimas. Bisa kita mulai Bu ya? Nggih, bisa Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Penasihat AIMES Jawa Timur dan juga pengurus pusat AIMES. Kemudian ada Ibu Dr. Wasilatur Murtafiah selaku Ketua AIMES dan juga Bapak Dr. Muhammad Zayadi selaku Sekretaris AIMES serta yang terhormat Bapak Ibu narasumber pada kegiatan pagi hari ini serta Bapak Ibu dosen pendidikan matematika di lingkungan AIMES. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul pada acara ini bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap selalu sehat walafiat dan mendapatkan banyak manfaat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian, webinar kali ini akan mengusung tema berbagi praktik baik proposal hibah penelitian pendanaan DRTPM. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Bapak Ibu Dimas Danar Septiadi selaku MC sekaligus moderator pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga sambutan, kemudian yang keempat pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab, kemudian berikutnya ada penutup. Langsung saja Bapak Ibu, pada pembukaan marilah kita buka acara webinar kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas bisa dipersiapkan untuk lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu.
Kita lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu sambutan. Pada kali ini, sambutan akan dilakukan oleh Ibu Dr. Wasilatul Murtafiah selaku Ketua AIMES Jawa Timur. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penasihat AIMES Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati para pengurus IMES, baik dari Provinsi Jawa Timur maupun provinsi lainnya, serta para pengurus dari pusat yang saya hormati, anggota AIMES, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama secara daring melalui Zoom meeting eh, di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, webinar yang dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu bentuk implementasi program kerja AIMES Wilayah Jawa Timur periode 2023-2024 dari bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang merupakan lanjutan dari webinar yang terlaksana sebelumnya, yaitu di webinar series yang kedua kemarin. Webinar ini merupakan seri yang ketiga yang telah dilakukan oleh AIMES Wilayah Jawa Timur, dan insya Allah nanti akan ada series berikutnya dari bidang lainnya. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari AIMES Wilayah Jawa Timur mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiskusi bersama dalam membahas praktik baik proposal hibah penelitian pendanaan Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemdikbudristek. Nah, topik ini penting untuk kita diskusikan mengingat penelitian itu merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang salah satu kinerja yang harus dipenuhi oleh dosen. Karena hal tersebut akan memberikan banyak hal untuk dosen, terutama dalam memenuhi beban kinerja dan juga akan berdampak pada akreditasi baik program studi maupun perguruan tinggi. Nah, kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ya Bapak Ibu. Untuk itu, kita sebagai dosen dianjurkan untuk berusaha mencari peluang pendanaan, salah satunya melalui pendanaan di RTPM Kemdikbudristek. Selain itu, insya Allah setelah ini sepertinya akan dibuka untuk pengajuan atau call for proposal di BIMA untuk perguruan tinggi akademik. Nah, tentu hal ini tepat kiranya kita angkat dan kita diskusikan bersama melalui webinar di pagi hari ini. Karena hal ini akan memberikan pengalaman praktik baik bagi kita semua karena kami telah mengusahakan untuk mempersembahkan para pemateri itu dari para peneliti yang sangat berpengalaman, dan beliau telah berhasil bersaing mengalahkan ribuan pengusul proposal di seluruh Indonesia karena berhasil mendapatkan pendanaan di tahun 2023. Ada Ibu Dr. Christine dan Bu Jayanti Putri. Terima kasih Bu Christine dan Bu Jayanti telah bersedia untuk sharing ilmunya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak. Untuk itu, besar harapan kami sebagai pihak penyelenggara agar melalui kegiatan ini, para hadirin dapat memperoleh pengalaman serta tambahan wawasan terkait penyusunan proposal hibah
penelitian untuk pendanaan DRTPM. Meskipun kegiatan ini dilakukan secara daring, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua serta meningkatkan kinerja dan inovasi kita dalam penelitian terkhusus di bidang pendidikan matematika. Semoga niat dan langkah baik kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu, demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutannya. Berikutnya, Bapak Ibu, kita akan masuk pada sesi inti dari acara webinar series kali ini, yaitu ada di sesi pemaparan materi. Sebelum memaparkan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum narasumber kita yang luar biasa terkait dengan penyusunan proposal hibah terkait dengan pendanaan ini. Baik Bapak Ibu, narasumber pertama kita adalah Ibu Dr. Christine Wulandari Suryaningrum MPD. Beliau lahir di Jember 17 Februari 1983. Saat ini jabatan fungsional beliau adalah lektor di Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian beliau sudah apa Mbak? mengikuti pelatihan profesional yang dilakukan sejak tahun 2020 sampai 2023. Selain itu, pengalaman penelitian beliau ini sangat banyak sekali, jadi tidak mungkin saya bacakan satu persatu. Itu mulai dari penelitian mandiri, berdana dari LPDP, kemudian ada dari Himba Kampus, kemudian ada dari DPRTM gitu. Kemudian begitu juga pengalaman terkait dengan publikasi dan juga konferensi yang beliau ikuti, sudah mengikuti banyak sekali seminar sejak tahun 2017 sampai 2023. Kemudian narasumber kedua kita ada Ibu Jayanti Putri Purwaningrum MPD. Beliau lahir di Pekalongan 11 Mei 1990. Saat ini jabatan fungsional beliau adalah lektor. Alamat kantornya ada di Universitas Muria Kudus di Kota Kudus. Sama dengan Ibu Dr. Christine, beliau juga malang melintang dalam memperoleh pengalaman penelitian, baik yang sumber dananya ini juga luar biasa, mulai dari yang sampai 3 digit gitu. Ada yang dari APPUMK, ada hibah penelitian dosen pemula, ada dari hibah PD UPT, kemudian dan juga ada dari Ristekrim. Pengalaman pengabdian beliau selaku dosen sudah banyak sekali dilakukan, begitu juga dengan penulisan publikasi artikel. Baik, langsung saja Bapak Ibu, untuk sesi penyampaian materi kali ini, saya selaku MC dan juga moderator akan menyampaikan bahwa sesi materi ini akan dimulai dengan penyajian materi oleh dua narasumber terlebih dahulu, kemudian akan dibuka sesi tanya jawab yang diperuntukkan kepada narasumber setelah narasumber menyajikan materi. Atau selama proses penyajian materi berlangsung, Bapak Ibu bisa diperkenankan untuk mengajukan materi hanya melalui kolom chat. Nanti akan kami buka sesi tanya jawab secara interaktif setelah penyajian materi dilakukan. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk pada penyajian materi. Untuk pertama, kita persilakan pemateri pertama Ibu Dr. Christine Wulandari MPD untuk menyajikan materi beliau.
waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Dr. Christine Wulandari. Bu Christine? Terima kasih Pak Dimas, suara saya Inggih. terdengar. Inggih, sudah Bu, sudah. Oke. Ini panggilannya Pak Dimas atau Pak Danar? Kok tadi saya dengarnya Pak Saya Pak Dimas, Bu. Pak Dimas. Terima kasih Pak Dimas. Waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua AIMES Jawa Timur, panitia yang sudah sukses menyelenggarakan webinar series. Ini webinar series yang ketiga. Bapak Ibu, Ibu narasumber yang kedua, salam kenal, salam hormat dari saya, Bu Jayanti. Bapak Ibu peserta webinar series yang ketiga. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan webinar series yang ketiga ini. Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu pengalamannya juga sudah luar biasa, nggih. Terkait penelitian, publikasi itu sudah luar biasa. Di sini kita sharing saja. Kebetulan saya kok diberi rezeki tahun ini mendapatkan dana hibah penelitian pendanaan DRPTM. Bukan bermaksud menggurui mboten, karena saya yakin Bapak Ibu ini pengalamannya banyak sekali. Kita sharing aja di sini, nggih. Izin share screen. Bapak Ibu, di hibah penelitian ini, bentar. Terlihat nggih share screen saya? Sudah, Bu, sudah. Oke. Jadi hibah penelitian pendanaan DRPTM ini sebenarnya syarat umumnya itu hanya misalkan ketua. Ketua itu syarat umumnya punya NIDN gitu, dan beliau tidak menjadi ASN di kementerian yang lain. Jadi beliau ketua itu tidak boleh merupakan ASN dari kementerian yang lain. Tuh, syaratnya dua itu aja. Kemudian untuk anggota dosen itu punya NIDN, itu aja. Kemudian untuk anggota mahasiswa dia punya NIM. Nah, itu adalah syarat umumnya. Mudah sekali sebenarnya untuk syarat umum ini. Kemudian untuk skema penelitian ini ada beberapa skema. Yang pertama adalah skema penelitian dasar. Skema penelitian dasar, kemudian ada skema penelitian terapan, ada juga skema penelitian pengembangan. Untuk skema penelitian dasar, ini ada 5, diturunkan menjadi 5 bagian. Yang pertama penelitian fundamental, kemudian penelitian kerjasama, penelitian pasca sarjana, penelitian dosen pemula, dan kajian kebijakan strategis. Sedangkan untuk skema penelitian terapan, ini hanya satu saja, skema penelitian terapan gitu aja, dan skema penelitian pengembangan ini juga hanya satu. Dan ini punya syarat-syarat masing-masing. Gitu. Kalau fundamental ini ketuanya, anggotanya terdiri dari 3-5 perguruan tinggi yang berada dalam 2 klaster yang berbeda. Tuh. Kebetulan tahun ini saya mendapatkan penelitian fundamental. Jadi di penelitian fundamental saya ini saya berkolaborasi dengan satu dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.
Unusa. Itu kami berkolaborasi gitu ya. Ada teman-teman yang bilang, ini Muhammadiyah dengan NU gimana? Tidak apa-apa. Gitu ya, kita tidak membawa bendera itu, kita sama-sama kolaborasi gitu. Jadi Bapak Ibu jangan enggan untuk berkolaborasi dengan kami sangat terbuka berkolaborasi dengan saya kolaborasi dengan salah satu dosen Unusa. Ini kebetulan klaster kami berbeda. Lalu untuk itu yang saya pegang pertama. Untuk penelitian saya ini kami kolaborasi dengan universitas dengan klaster yang berbeda. Lalu saya lihat lagi untuk luaran. Nah, luaran ini apakah nanti kami mampu untuk selesai luaran itu dalam target yang ditentukan di tahun pertama begitu. Untuk luaran penelitian fundamental di sini satu artikel terbit di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional berreputasi atau satu artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2. Tuh. Kemudian satu buku hasil penelitian beri-ISBN dan ada luaran wajib yang berupa paten sederhana. Nah, ini insya Allah kami sudah artikel kami sudah terbit, accepted, kemudian untuk buku tahun pertama ini sudah 50%, kemudian untuk paten nanti kami akan membuat paten dari luaran atau produk kami, yaitu media pembelajaran AR. Itu adalah skema program yang kami dapatkan, tim kami dapatkan di tahun ini. Kemudian untuk membuat proposal, bagaimana sih membuat proposal? Sebenarnya proposal ini sama dengan saat kita membuat proposal penelitian pada umumnya. Gitu. Yang ada sedikit yang berbeda gitu di latar belakang. Latar belakang ini apa yang menjadi latar belakang kita dalam melaksanakan penelitian. Kita lihat masalah-masalah yang ada di lapangan. Seperti itu. Masalah-masalah apa yang mereka butuhkan di lapangan, ini yang perlu kita teliti. Ini adalah masalah penelitian. Nah, dari masalah penelitian ini, kita membuat latar belakangnya. Jadi, kalau contoh itu tidak langsung judulnya gitu ya, kita misalkan penelitian saya ini terkait pengembangan media augmented reality berbasis semiotik sebagai media literasi numerasi anak tunarungu. Jadi kita lihat di anak tunarungu itu apa yang dia butuhkan. Nah, setelah kita lihat kebutuhan anak tunarungu, maka kita memberikan solusi dari kebutuhan mereka bahwa anak tunarungu itu kesulitan komunikasi. Mereka membutuhkan suatu media. Nah, makanya kami sajikan media AR, augmented reality, ini berbasis teknologi. Gitu. Kenapa kami mengambil berbasis teknologi? Karena saat ini perkembangan teknologi sangatlah terus berkembang cepat. Yang tadi bahasa disngibakan dia Anak-anak lebih suka bermain atau belajar menggunakan HP atau laptop, maka kami sajikan. Kami akan membuat inovasi tentang media augmented reality. Nah, karena subjek kami adalah anak tunarungu, maka kami kolaborasi AR ini berbasis semiotik. Karena anak tunarungu dengan keterbatasan dia mendengar, dia membutuhkan suatu media yang real, gitu ya. Jadi kami sediakan simbol-simbol matematika di sana.
Ini sebagai media literasi numerasi anak tunarungu. Nah, kemudian dari penelitian kami itu berawal setelah kita melihat kondisi di lapangan, kami mengadakan survei gitu ya. Awalnya ini di tahun 2022 kami melakukan survei bahwa ada beberapa sekolah yang terdapat siswa tunarungu. Selain di sekolah luar biasa, di SLB, ada juga di SMP Muhammadiyah 1 Tanggul, itu ada anak tunarungu. Memang tidak banyak anak tunarungu yang sekolah di sekolah inklusi. Baik, banyaknya mereka sekolah di sekolah luar biasa. Tapi ada di SD Muhammadiyah Tanggul itu ada anak tunarungu yang sekolah di sana. Setelah itu kami jangan lupa Bapak Ibu kaitkan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti itu di latar belakang. Kita tunjukkan di sana di latar belakang itu bahwa hasil penelitian yang sudah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya itu seperti apa terkait baik media, augmented reality-nya, kemudian semiotiknya, kemudian anak tunarungunya. Dari situ kita cari benang merahnya. Apa yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah itu baru kita membuat rumusan permasalahan di sini. Nah, dari itu kita membuat rumusan permasalahan. Jadi ada benang merah yang menghubungkan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian kita. Jadi di sini ada sesuatu yang belum kalau orang Jawa itu dicanda atau diteliti oleh penelitian orang lain gitu. Maka dari itu kita bisa memilih permasalahan tersebut. Kemudian di pendekatan pemecahan masalah. Oh ya, di latar belakang ini kita juga harus meneluskan urgensi penting untuk dilakukan. Kita perlu menuliskan di latar belakang sehingga reviewer itu paham, gitu ya. Oh, benar bahwa penelitian ini penting dilakukan. Gitu, karena penelitian ini sangat dibutuhkan nanti hasilnya untuk dunia pendidikan anak tunarungu kalau punya saya ini begitu. Kemudian pendekatan penelitian. Di sini ada pendekatan pemecahan masalah yang kita rekomendasikan itu apa? Jadi ada masalah di pembelajaran anak tunarungu, kemudian di sini pendekatan pemecahan masalah yang kita rekomendasikan apa? Untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di anak tunarungu. Itu kita jelaskan di pendekatan pemecahan masalah. Kemudian ada state of the art. Di sini kita meninjau penelitian-penelitian sebelumnya, baik terkait pembelajaran menggunakan augmented reality maupun literasi dan numerasi, kemudian penerapan semiotiknya, itu kita lihat semua dari penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian kita. Nah, dari situ kita nanti akan muncul kebaruan dari penelitian kita itu apa? Hal yang baru dari penelitian kita. Tuh, dari state of the art itu. Kemudian peta jalan. Di sini ada peta jalan atau roadmap. Jadi Bapak Ibu, peta jalan ini kita bisa buat dalam diagram fishbone, jadi kayak duri-duri tulang ikan gitu. Di sini kita menyampaikan awal yang kita lakukan itu apa. Misalkan punya penelitian kami ini adalah kami mengidentifikasi
kebutuhan belajar anak tunarungu. Kemudian kami menyajikan setelah identifikasi kebutuhan belajar anak tunarungu, kami menyelipkan di sana adalah bagaimana peran semiotik dalam kegiatan belajar anak tunarungu. Jadi itu ekor yang paling belakang. Nah, lalu kita tunjukkan penelitian-penelitian kita. Penelitian-penelitian kita dari tahun 2020, 3 tahun terakhir, ya. 2000, yang saya sajikan di tahun 2021 itu penelitian kita tentang yang hubungannya dengan judul kita ini, penelitian kita ini apa, gitu. Misalkan kalau penelitian yang sudah pernah saya lakukan bermain matematika pada anak usia dini berbasis semiotik 2021, kemudian 2020 saya juga tentang penalaran semiotik dalam mengonstruksi persegi panjang studi kasus pada berdasarkan questionnya siswa. Kemudian di tahun 2002 ini juga kami melakukan penelitian tentang semiotik siswa gitu nih, berdasarkan dengan metode guided discovery, kemudian berdasarkan interpretasi siswa dalam semiotik, lalu ada pengembangan media evaluasi berbasis web dengan model dan Magic. Jadi lalu ada juga di tahun 2002 itu pengembangan bahan ajar berbasis Android interaktif di situ. Jadi di penelitian-penelitian di Fishbone ini kita tuliskan penelitian-penelitian kita yang ada kaitannya dengan penelitian kita yang akan kita usulkan ini. Jadi tadi ada semiotik, ada pengembangan media evaluasi, pengembangan bahan ajar, nah, berbasis Android. Nah, di sini kan ada hubungannya antara pengembangan media evaluasi, pengembangan bahan ajar, kemudian bermain semiotiknya, ada hubungannya dengan penelitian kita, maka direncanakan di tahun 2024 ini kami akan mengembangkan augmented reality berbasis semiotik sebagai media literasi numerasi anak tunarungu untuk mengonstruksi konsep matematika. Kemudian rencana kami, ini fundamental kami dapat direncanakan 2 tahun gitu nggih. Kemudian di tahun 2024 kami berencana bahwa media AR ini berbasis semiotik nanti dilengkapi dengan bahasa isyarat. Nah, kami sudah dapat seseorang yang mampu, itu nanti mudah-mudahan di tahun 2024 kami didanai, untuk tahun kedua nanti kami akan melengkapi media pembelajaran yang sudah kami kembangkan. Tuh. Kemudian untuk metode. Metode di sini ada prosedur penelitian. Jadi untuk prosedur penelitian kita ceritakan bagaimana alur dari prosedur penelitian kita. Gitu, ada apa kegiatan pertama yang dilakukan sampai dengan kegiatan terakhir. Misalkan kalau di penelitian kami ini ada analisis, ada desain, kemudian pengembangan, implementasi, analisis data, evaluasi, dan penyusunan laporan. Nah, di sini kami jelaskan tahun pertama untuk analisis ini apa yang kita lakukan, gitu, sampai dengan penyusunan laporan. Lalu di tahun kedua juga demikian, di analisis itu kita ngapain sampai dengan di penyusunan laporan. Itu kita jelaskan bisa menggunakan tabel sehingga mudah untuk dibaca. Alurnya mudah untuk dibaca. Gitu. Kemudian yang kedua, ini ada desain penelitian. Jadi desain penelitian kita menggunakan penelitian apa? Kalau penelitian kami adalah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan kan banyak, ya, modelnya. Nah, kita memilih model penelitian yang mana, kita adopsi dari penelitian pengembangannya siapa, kita jelaskan di situ. Kemudian tahap-tahapnya kita juga jelaskan.
di metode ini. Kemudian kita juga harus jelaskan kenapa kita memilih desain penelitian tersebut, alasannya apa. Nah, kita jelaskan supaya reviewer nanti yakin, oh iya, model ini tepat digunakan. Kemudian proses desain. Nah, proses desain ini Bapak Ibu kita bisa menggambarnya dalam bentuk flowchart gitu ya. Bapak Ibu pastinya sudah pengalaman membuat flowchart. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mulainya dari analisis kebutuhan, kemudian analisis front end-nya apa, lalu apa yang sudah dilakukan setelah analisis kebutuhan dan analisis front end, kemudian menyusun perangkatnya dan seterusnya. Ada validasi ahli, kemudian hasilnya validasi apa, direvisi. Nah, setelah revisi apa yang dilakukan, apakah validasi lagi, kapan media ini dikatakan valid. Nah, itu. Kita juga membuat proses desain ini dalam 2 tahun. Tahun pertama apa yang kita lakukan, tahun kedua apa yang kita lakukan. Itu proses desainnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah jadwal. Di sini kita harus bisa membuat jadwal yang sesuai dengan yang ditetapkan berapa bulan gitu dalam 1 tahun ini. Waktu itu kami memulai dari bulan ke-7, mulai dari analisis front end, memang waktunya sangat dekat, pendek gitu ya, mulai bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-12 di penyusunan laporan akhir. Jadi kita harus ekstra setelah pengumuman itu keluar, nama kita itu ada dan penelitian kita didanai, maka kita harus bergerak cepat. Kalau nggak begitu, nanti kita akan keteteran di belakang. Nah, di sini kita harus membuat jadwal dengan rinci. Karena nanti saat Monef itu dilihat keterkaitan antara jadwal yang sudah kita buat dengan implementasi di lapangan. Apakah sesuai ini? Kalau berbeda jauh, nanti itu juga akan bisa menjadi temuan. Maka dari itu dalam membuat jadwal kita harus benar-benar planning gitu ya. Kita harus planning bulan ke 12 kita mau ngapain. Nah, itu. Kemudian rujukan. Oh ya, jadwal ini kalau kita multi tahun, tahun ke-1, tahun kedua apa, misalkan 2 tahun atau 3 tahun, kita juga harus buat jadwalnya tahun ke-1, kedua, dan ketiganya. Jadi tidak hanya tahun pertama saja, itu untuk yang multi tahun. Kemudian untuk daftar rujukan ini bisa dari artikel yang terbit di jurnal nasional maupun internasional, boleh dari buku, begitu. Pastinya artikel-artikel atau buku yang terupdate 10 tahun terakhir. Kalau saya sendiri itu selalu menekankan bahwa rujukan itu minimal 20 dari buku atau artikel. Itu minimal, itu boleh lebih. Ya, kalau kurang saya usahakan ditambah gitu. Karena apa? Semakin banyak rujukan itu artinya kita banyak membaca dari berbagai referensi sehingga menguatkan kita dalam melakukan penelitian. Itu Bapak Ibu sampai dengan rujukan. Kemudian judul. Bagaimana membuat judul? Kadang kita bingung ya, judul itu seperti apa sih? Nah, kita harus reng-reng dulu judulnya. Namun dengan berjalannya waktu, kita membuat latar belakang, kemudian kita menyusun proposal sampai dengan membuat alur penelitian kita, boleh judul itu diubah gitu ya, disesuaikan dengan isi proposal kita. Kemudian ringkasan. Ringkasan ini juga perlu sekali diperhatikan karena dengan membaca ringkasan, orang akan tahu bahwa apa yang akan kita lakukan dalam penelitian kita. Itu penting ringkasan itu. Jadi tunjukkan di ringkasan ini apa yang akan kita lakukan. Berikan sedikit terkait teori tentang tunarungu, literasi numerasi, semiotiknya di situ masuk, AR-nya di situ masuk, 2 paragraf saja. Kemudian di sana juga kita tuliskan hasil survei.
hasil studi awal kita di SD atau SMP atau SLB yang akan kita jadikan tempat penelitian di situ. Lalu di sana juga penting kita harus tuliskan janji kita, luaran penelitian kita apa. Gitu. Misalkan ada haki atau terbit di jurnal apa, disebutkan nama jurnalnya apa. Walaupun nanti dalam perjalanannya kita tidak terbit di jurnal itu tidak masalah. Yang penting kita sudah tahu nama jurnalnya apa, kemudian terakreditasi Sinta apa atau terindeks internasional, terindeks data berbasis data itu kita perlu tuliskan di sini. Kemudian bagaimana untuk menyusun RAP? Jadi untuk penelitian ini beda dengan pengabdian ya. Kalau pengabdian kan ada 30% untuk apa, 40% untuk apa. Kalau penelitian ini tidak ada. Aturan-aturan itu tidak ada. Itu yang saya lakukan. Jadi logis aja. ATK berapa? Ya enggak terlalu banyak lah. Karena kita kebutuhan alat tulis kantor itu paper kan tidak. Jadi tidak terlalu banyak. Kemudian yang banyak itu untuk pengembangannya. Nah, di inti penelitian kita, di situ yang banyak. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita minta ada luaran, kemudian untuk haki itu juga kita poskan di sana. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Christine atas pencerahannya dan sharingnya gitu. Bapak Ibu, nanti jika ada yang bertanya terkait dengan pengalaman atau praktik baik yang dilakukan oleh Bu Christine, sementara bisa dituliskan di kolom chat. Nanti akan kita panggil secara interaktif atau saya bacakan di akhir dari sesi pemateri kedua. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya kami persilahkan kepada pemateri kedua, Ibu Jayanti Putri, MPD, untuk memaparkan materinya. Bu Putri, sudah bisa dimulai Bu Putri? Halo Bu Putri. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri, mohon maaf, nanti waktunya maksimal 30 menit ya Bu Putri? Oh, oke, Pak Oke, Dimas. nggih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu Putri. Ya, mohon maaf tadi barusan saya live karena jaringan ini di kampus ya, ada sedikit ngadat. Baik, Bapak Ibu semua yang berbahagia, izinkan saya untuk share screen dulu. Baik, sebelumnya selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat di penghujung akhir tahun. Saya sangat amat tersanjung dan mengapresiasi sekali IMES Jatim ini sangat bersemangat untuk mengadakan berbagai kegiatan di akhir penghujung tahun 2023 ini. Bapak Ibu semua, perkenalkan saya adalah Jayanti Putri Purwaningrum. Saya adalah dosen dari program studi pendidikan matematika Universitas Muria Kudus di Jawa Tengah ya, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu semua yang berkunjung atau melewati kota Kudus ya, karena di kota Kudus ini ada dua sunan dan Sunan Muri, dekat ziarah gitu ya untuk beberapa
masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga monggo untuk mampir di UMK. Bapak Ibu, seperti Bu Christine, jadi saya di sini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua, karena kegiatannya adalah berbagi praktik baik, sehingga di sini kegiatan kolaborasi, sharing, dan sebagainya sangat terbuka lebar bagi kita gitu ya, untuk peningkatan kerjasama antar institusi, kemudian untuk peningkatan akreditasi, MBKM, dan sebagainya, sehingga sama seperti Bu Christine, saya pun membuka lebar kegiatan kolaborasi, baik itu research maupun community service, yakni pengabdian pada masyarakat. Karena saya juga melihat bahwa di berbagai panduan yang ada di hibah gitu ya, sebagian besar sangat membuka lebar peran kolaborasi. Nah, jadi Bapak Ibu izinkan saya, karena ini kegiatannya adalah best practice, maka tidak bermaksud untuk pamer ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak Dimas ini sepertinya membuka sinta saya gitu ya Pak. Karena LPPM itu minta untuk mengupload semua, jadi semuanya saya upload gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dosen muda gitu ya, pemula, sehingga Bapak Ibu kegiatan riset saya itu merangkak dari dasar sekali Bapak Ibu, dari PDP dosen pemula. Saya diterima di UMK tahun 2015 sebagai dosen baru, dan di tahun 2016 saya membuat proposal PDP, dan itu tidak diterima. Proposal saya pertama Bapak Ibu. Jadi proposal kedua saya PDP 2017 dan diterima di tahun 2018. Sehingga Bapak Ibu di sini yang mungkin pada tahun ini belum diberikan kesempatan oleh Kemdikbudristek, oleh LPDP atau semacamnya, silakan Bapak Ibu untuk selalu bersemangat meningkatkan proposal atau semangat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya dalam pendidikan. Jadi tidak patah semangat gitu ya Bapak Ibu. Kemudian merangkak dari PKPT juga ya, kebetulan PKPT saya waktu itu bekerja sama dengan universitas yang ada di Jawa Timur, di UNESA ya, dengan Prof Tatak sebagai ketua tim mitra saya gitu ya. Kemudian ada PT-UPT, kemudian ada riset ilmuwan skim riset mandiri, dan alhamdulillah di tahun ini saya mendapatkan penelitian jalur terapan hilirisasi. Kemudian disclaimer ya Bapak Ibu. Jadi yang mempresentasikan di sini belum tentu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dari Bapak Ibu semua. Saya melihat di sini banyak sekali Bapak Ibu senior yang mungkin sudah bergelar doktor, yang mungkin sudah bergelar lektor kepala, atau mungkin beliau ini reviewer gitu ya. Namun tadi seperti yang sudah saya bicarakan, bahwa kegiatan ini gitu ya adalah kegiatan sharing, diskusi, pembukaan kolaborasi, kerjasama antar perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi dari Kemdikbudristek maupun dari Kemenak, sehingga bila mana ada kekurangan atau kekeliruan mohon untuk dikoreksi gitu ya Bapak Ibu. Nah, langsung saja Bapak Ibu, jadi terkait dengan strategi atau best practice atau apa yang saya lakukan ketika saya melakukan sebuah kegiatan penelitian ya, pastinya kita semua menanti gitu ya di tahun 2014 itu kiranya panduannya seperti apa gitu ya, dan itu deg-degan juga Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Christine bahwa ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, kualifikasi kemampuan peneliti ini diantaranya adalah kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
Sehingga inilah yang menjadi tolak ukur kita semua ketika kita mengajukan sebuah proposal, terutamanya adalah proposal penelitian. Sehingga tadi Bu Christine sudah menjelaskan bahwa adanya diagram fishbone, adanya roadmap, adanya state of the art itu sangat berpengaruh terhadap proposal yang Bapak Ibu ajukan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tahun 2013 ini, edisi 13 yang direvisi, kemungkinan bisa saja nanti di tahun 2024 akan ada panduan yang baru. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, nah kriteria penilaian gitu ya yang saya juga di sini belajar gitu ya adalah substansi yang pertama Bapak Ibu. Jadi substansi itu nilainya adalah 60%. Dan kemudian track recordnya 40%. Mengapa track record 40%? Karena sesuai dengan Permendikbud ini hasil penelitian ya Bapak Ibu yang sudah saya ini adalah hasil penelitian itu menjadi salah satu syarat gitu ya. Kemampuan kita sebagai peneliti itu dinilai oleh reviewer dan dipercaya oleh DRTPM untuk melakukan kegiatan penelitian. Sehingga track record ini biasanya dinilai 40% dan substansinya 60%. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan Bapak Ibu yang merupakan dosen-dosen baru gitu ya, yang belum memiliki track record gitu ya. Sehingga yang harus dilakukan adalah jika skor track record belum di atas rata-rata, maka skor substansi proposal kita harus powerful Bapak Ibu. Jadi proposalnya harus daging gitu ya kalau bahasa anak sekarang ya. Proposalnya itu harus powerful. Nah, sehingga tadi sudah dijelaskan oleh Bu Christine bahwa apa yang diminta di dalam template proposal itu itulah yang Bapak Ibu tulis gitu ya. Dan mungkin proposal yang sekarang semenjak tahun 2019 kalau nggak salah ya itu sudah ada template-nya tersendiri sehingga kita sebagai peneliti tidak bisa dengan leluasa untuk menjelaskan apa sih hal yang akan kita teliti atau hal yang akan kita lakukan. Karena misalnya Bapak Ibu mungkin sudah memahami ya di pendahuluan ada berapa maksimum katanya, di metode ada berapa maksimum katanya, di ringkasan ada maksimum berapa katanya, sehingga inti-inti dari proposal itulah yang memang sebaiknya kita tulis. Ya. Sehingga biasanya kalau saya pribadi gitu ya inti-intinya saja. Jadi untuk mempermudah juga reviewer membaca proposal kita. Kebetulan kalau di penelitian ini Bapak Ibu jumlah maksimal katanya itu lebih sedikit dari proposal pengabdian pada masyarakat yang dimana ketika kita misalnya menuliskan permasalahan mitra itu sampai 2000-an gitu ya. Sehingga di penelitian ini lebih ringkas lagi Bapak Ibu. Nah, memang kemampuan kita gitu ya kita powerfulkan gitu ya dalam membuat sebuah kata yang ringkas, yang efektif gitu ya dan bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Yakni dalam hal ini adalah reviewer Bapak Ibu. Nah, biasanya pendanaan oleh BIMA ini kan Bapak Ibu ya dari pengumuman biasanya di awal tahun gitu ya, di Februari atau di Maret gitu ya. Kemudian kita usulkan gitu ya. Dan ini di sini ada berbagai skema gitu ya. Nah, Bapak Ibu sama mungkin seperti Bapak Ibu semua ketika mendapatkan panduan pun saya juga deg-degan gitu ya. Kiranya panduannya di dalamnya apakah semakin sulit ketua anggotanya atau semakin bagaimana luarannya karena setiap tahun berbeda-beda Bapak Ibu gitu ya.
skemanya berbeda atau tidak, kemudian klaster ya, biasanya kan ada klasterisasi perguruan tinggi, perguruan tinggi kita itu masuk ke dalam klaster mana, misalnya seperti perguruan tinggi saya sudah di Utama sehingga kami dosen baru pun tidak diperbolehkan untuk mengajukan proposal PDP. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sehingga apa namanya bisa dilihat gitu ya bagaimana eh, setiap panduan itu memang kita baca secara spesifik gitu ya. Kalau sekarang sudah lebih enak karena di Bima itu misalnya kita tidak eligible di dalam sebuah kegiatan penelitian itu, maka eh, di Bima kita gitu ya, di DRTPM, di softwarenya Bima itu tidak hijau gitu ya. Jadi tombolnya mati gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk yang apa eligible untuk kita baru tombolnya akan menyala gitu ya. Jadi ini Bima yang sekarang ini sepertinya lebih memudahkan kita sebagai peneliti maupun pengabdi gitu ya untuk membuat atau mengajukan proposal mana nih yang kita eligible. Nah, Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu, ini kasus saya kemarin ketika saya membuka Bima untuk melakukan pengajuan proposal yang tahun 2023 ini, saya tidak eligible dimanapun. Jadi mati semua. Padahal saya tidak memiliki tanggungan penelitian di tahun 2022 karena sudah selesai. Ternyata Bapak Ibu jangan lupa untuk merefresh tombol yang ada di Bima, yang ada di profile itu di refresh. Nah, ketika sudah di refresh, sudah diklik ya, kemudian nanti dia akan mengupdate gitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu nantinya akan mengusulkan kembali di tahun depan 2024, jangan shock dulu Bapak Ibu karena kemarin waktu saya itu kok saya nggak eligible gitu ya, padahal semuanya sudah saya selesaikan di tahun 2022. Terus saya lihat, saya otak-atik gitu ya Bapak, itu ternyata itu harus di refresh dulu gitu. Jangan panik dulu Bapak Ibu, silakan untuk di refresh, kemudian tombolnya ternyata bisa nyala. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sama ya, seperti eh, yang apa namanya di apa sosialisasikan oleh DRTPM ya, bahwa ada skema, beberapa skema gitu ya Bapak Ibu. Nah, skema-skema ini itu berhubungan salah satunya dengan track record Sinta Bapak Ibu. Nah, mengapa saya waktu itu mengambil skema penelitian terapan ya? Karena selain saya sudah memiliki prototipe penelitian sebelumnya gitu ya, skema penelitian terapan ini di saya hijau, jadi saya eligible gitu ya untuk mengusulkan skema penelitian ini, sehingga saya mencoba untuk melakukan upload proposal di skema penelitian terapan dengan jalurnya adalah hilirisasi. Jadi nanti Bapak Ibu di penelitian terapan ini ada 2 jalur, yakni jalur hilirisasi maupun jalur kepakaran. Nah, yang saya pilih di sini adalah jalur hilirisasi karena di jalur kepakaran ini ada substansi yang saya tidak eligible untuk itu, dan sepertinya jalur kepakaran ini kemarin adalah jalur undangan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak saya tidak menyala gitu ya, sehingga yang menyala adalah jalur realisasi ini. Kemudian untuk Bapak Ibu silakan kalau misalnya eligible untuk fundamental, kerjasama, pasca sarjana atau PDP, silakan saja untuk mendapatkan untuk mengupload proposalnya, submit proposalnya di skema itu. Nah, selanjutnya adalah, nah ini Bapak Ibu, tadi sudah saya apa namanya, sudah saya paparkan bahwa saya pun masih dalam tahap belajar ya. Mungkin di sini ada nih Bapak Ibu yang apa namanya sudah memiliki pengalaman gitu ya di dalam Kedereka gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin kalau bisa saya bercerita, saya hanya sampai di tahap VK, ya. Saya sudah tanda tangan VK gitu ya, atau verifikasi kelayakan, tapi tidak didanai. Jadi
biasanya gitu ya, memang biasanya kalau sudah VK itu apa namanya apa namanya kita gitu ya pikirannya oh pasti didanai gitu karena udah tanda tangan dan sebagainya, ternyata tidak gitu ya. Jadi Bapak Ibu, di Kedereka ini di tahun 2023 ini saya belum berhasil gitu ya. Jadi yang berbicara di sini juga saya pribadi gitu ya juga masih belajar ya ini di Kedai Reka Bapak Ibu. Jadi saya sudah sampai di tahap yang terakhir di VK tapi tidak didanai ternyata gitu ya. Nah, tadi sudah diutarakan juga oleh Bu Christine bahwa ketua penelitinya adalah dosen tetap yang ber-NIDN, sudah bisa apa namanya memiliki akun di Bima, kemudian bisa mengusulkan satu usulan, dan ini kriteria umum yang kita sudah pasti mengetahui ini gitu ya Bapak Ibu ya. Saya lewati saja. Kemudian, nah ini ada beberapa luaran-luaran, baik itu luaran wajib gitu ya, maupun kriteria-kriteria, ada TKT pada setiap proposal yang mungkin Bapak Ibu harus membaca dengan cermat. Misalnya di sini di penelitian fundamental, penelitiannya Bu Christine, penelitian dasar, ada minimal skor Sintanya dan berapa anggota pengusul yang layak untuk dan diperbolehkan untuk diajukan dalam proposal. Kemudian bagaimana perguruan tingginya, kemudian apakah multidisiplin dan monodisiplin gitu ya. Nah, silakan saja untuk dicermati ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah penelitian kerjasama yang dalam negeri ya. Dulu namanya kalau saya PKPT, kebetulan di PKPT ini di tahun 2020 ya pada saat COVID, saya diberikan kesempatan oleh Dikti namanya lolos gitu ya di pendanaan di tahun 2020, tapi karena waktu itu pandemi sehingga penelitian kerjasama PKPT saya ini ditunda untuk dilakukan di tahun 2021. Nah, kebetulan pada waktu PKPT saya ini atau penelitian kerjasama kalau namanya sekarang, saya bermitra dengan Universitas Negeri Surabaya dengan ketua penelitinya adalah Prof. Tatak ya, mungkin Bapak Ibu sudah sangat mengenal beliau gitu ya, karena penelitian saya berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif, sehingga dalam hal ini Prof. Tatak kami dari tim peneliti kami anggap sebagai pakar di kemampuan berpikir kreatif, dan kami atas perkenannya beliau bersedia untuk menjadi namanya eh, ketua tim mitra dari UNESA. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jadi di sini silakan Bapak Ibu untuk bekerja sama juga dengan apa namanya universitas lain gitu ya untuk berkolaborasi dalam melakukan kegiatan penelitian. Jadi penelitian kerjasama luar negeri, kemudian ada penelitian pasca sarjana gitu ya dengan apa namanya ketua pengusulnya adalah berpendidikan doktor gitu ya dengan minimal jabatan fungsional adalah lektor. Dan nanti mungkin Indah bisa baca-baca gitu. Dan ini adalah yang saya tuliskan adalah sesuai dengan panduan 2023, sehingga kemungkinan berbeda dengan tahun 2024 nanti di edisi berikutnya. Nah, penelitian yang saya lakukan di tahun 2023 ini adalah penelitian terapan, Bapak Ibu. Jadi penelitian terapan dengan jalur hilirisasi. Dengan luarannya adalah sebuah produk software, Bapak Ibu. Software berbasis Android untuk siswa di sekolah dasar. Sehingga saya pun sama seperti dengan Bu Christine, di sini luaran wajibnya gitu ya untuk per tahun gitu ya adalah prototype gitu ya. Saya memilihnya adalah prototype karena ini memilih Bapak Ibu. Kemudian ada apa namanya?
ada beberapa ruangan juga yang kita diminta untuk memilih di Bima. Nah, silakan Bapak Ibu nanti sesuai ya seperti yang disarankan oleh Bu Christine kan dengan kapasitas dan kemampuan Bapak Ibu untuk menyelesaikan luaran-luaran yang sudah dijanjikan. Kemudian di kebetulan di penelitian terapan ini anggota saya adalah 2 dosen dengan satu dosennya adalah dosen dari perguruan tinggi lain yang bukan dari Universitas Muria Kudus, tapi dari Universitas Stekom yang ada di Semarang. Sehingga dalam hal ini saya melibatkan kolaborasi antar perguruan tinggi, Bapak Ibu. Kemudian jalur pemaparan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah kegiatan best practice gitu ya. Apa sih yang saya lakukan ketika mendapatkan atau ingin mensubmit proposal? Ya, yang pertama adalah membaca literatur ya, Bapak Ibu. Ini klasik sekali ya, Bapak Ibu. Kita baca literatur, kita baca jurnal, baca yang terbaru, bahkan Bu Christine tadi bagus sekali ya. Jadi minimal 20 mentarget ya. Mentarget daftar pustaka minimal 20. Apakah itu dari buku ataupun dari jurnal. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu untuk menuliskan proposal dengan jelas, ringkas, lengkap, dengan urutan yang logis. Mengapa seperti itu? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam template ya penelitian kita hanya diberikan ada maksimal batasan kata yang harus ditulis oleh kita gitu ya, karena kalau saya mendengarkan dari kegiatan sosialisasi satu kata pun nanti berlebih maka nanti akan terdeteksi gitu. Nampaknya Bu Putri ada kendala jaringan ini ya. Mungkin kita tunggu sebentar lagi. Sambil saya Maaf Bapak Ibu, terkendala jaringan, jadi jaringannya ini saya tutup saja video saya biar tidak eh, terganggu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu tadi. Jadi Bapak Ibu silakan untuk menuliskan secara akurat. Kalau tadi Bu Christine menyarankan silakan untuk menuliskan data-data misalnya dari analisis kebutuhan, nah monggo gitu ya Bapak Ibu, dan itu akurat gitu dianggap akurat oleh KPM sehingga proposal Bapak Ibu itu powerful. Dan di sini memang saya pribadi tidak terbelit-belit dalam menulis tadi, jadi jelas Bapak Ibu rumusan masalahnya apa, saya tuliskan, tujuannya apa, luarannya apa, saya tuliskan luarannya apa gitu ya. Jadi memang tidak bertele-tele atau berbelit-belit. Kemudian kutipan referensi pun yang terupdate gitu ya. Jadi tadi Bu Christine 10 tahun terakhir ya. Jadi monggo, biasanya memang 10 tahun terakhir biasanya nanti ada tulisannya Bapak Ibu. Terkadang ada tulisannya. Nah, kemudian hanya mencantumkan gambar dan tabel dan konsisten. Silakan kalau misalnya
Bapak Ibu misalnya implementasi kurikulum Merdeka. Kami biasanya kita singkat dengan IKM, ya. IKM, jadi konstan gitu ya. Eh, eh, apa singkatannya? Nah, Bapak Ibu ketika kita sudah yang kedua dan seterusnya itu ada yang tidak nyambung ya, ini klasik ya Bapak Ibu ya, tapi memang eh, diusahakan tidak jadi yang namanya kesalahan ejaan. Selanjutnya adalah bagaimana dengan judul. Gitu. Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, jadi judul itu apa namanya? Kurang dari 20 kata gitu ya. Dan kemudian informatif, kemudian isinya juga akurat, isi judulnya ya seperti kata Bu Ika kemarin di pengabdian penelitian pun sama gitu ya. Kemudian subjeknya juga spesifik, hindari penggunaan kata kerja dan tidak terjadi eh, apa namanya salah pengertian judul ya. Jadi sehingga judulnya itu mudah dimengerti. Nah, itu eh, apa namanya? Silakan Bapak Ibu ketika membuka judul pun saya pun hitung satu-satu per kata gitu ya Bapak Ibu ya. Dihitung katanya apakah lebih dari 20 gitu. Kalau ada lebih dari 20 kita padatkan lagi atau kita replace gitu ya. Oh, dua kata ini bisa dijadikan satu kata yang lebih apa namanya? Bersih gitu ya. Eh, yang spesifik. Nah, silakan saja Bapak Ibu, karena membuat judul ini adalah sebuah seni gitu ya, seni sehingga Bapak Ibu di sini bagaimana Bapak Ibu bisa meyakinkan peneliti, maaf reviewer dalam ketika membaca judul Bapak Ibu. Jadi judulnya yang menarik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah judul-judul penelitian yang saya copy paste gitu ya dari eh, proposal kemarin yang sudah yang ini ya, yang lolos dan dinyatakan lolos oleh DRTPM di tahun 2023 ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini judul-judulnya memang ini ya Bapak Ibu tidak ada yang lebih dari 20 kata. Ada satu gitu ya yang apa namanya 19 kata tapi itu masih kurang dari 20 kata. Sehingga Bapak Ibu kalau misalnya membuat judul memang kita hitung satu-satu. Bapak Ibu jangan sampai hanya karena satu kata pun kita tidak lolos dalam di ACC oleh DRTPM. Nah, kemudian terkait dengan pembuatan tema, apa yang saya lakukan ketika membuat tema penelitian? Ya, saya memikirkan karena saya memiliki roadmap dalam kegiatan penelitian saya, maka apa yang baru dari kegiatan penelitian saya? Karena pertanyaan ini sangat relate dan harus dijawab oleh saya pribadi sebagai peneliti atau Bapak Ibu sebagai peneliti dalam state of the art. Di template yang diajukan oleh DRTPM ada state of the art dari research kita, Bapak Ibu. Sehingga apa yang baru? Nah, ini ditanyakan gitu ya. Apa yang diharapkan ya, yang realistis Bapak Ibu tulisannya. Nah, kemudian apakah sumber daya dari penelitian saya ini anggota-anggota penelitian saya ini relevan dengan penelitian saya gitu ya. Nah, jadi misalnya saya di kegiatan penelitian 2023 ini teliti mengembangkan sebuah software Android untuk siswa-siswa ABK ya dalam pembelajaran matematika. Nah,
Maka saya sendiri dari matematika, saya juga butuh dari misalnya yang memiliki kemampuan dalam membuat software, misalnya dari SI atau dari sistem informasi, teknik informatika, atau misalnya desain grafis gitu ya, untuk membuat template dan sebagainya gitu ya, template sebuah software berbentuk Android. Nah, kemudian saya juga harus memiliki anggota tim yang merupakan pakar gitu ya, pakar ataupun anggota tim yang memiliki yang memiliki kemampuan dalam menangani siswa ABK di sekolah dasar. Nah, maka dari itu ya anggota tim saya adalah saya sendiri dari matematika, kemudian ada dari psikologi, dan satunya dari desain grafis. Nah, jadi ketersediaan sumber daya itu juga menjadi sebuah hal ketika membuat sebuah tema penelitian. Kemudian kerangka waktu. Nah, kerangka waktu ini juga berhubungan dengan skema yang dilakukan gitu ya. Biasanya setiap penelitian itu di dalam panduan gitu ya Bapak Ibu, misalnya PDP 1 tahun, nanti terapan ada yang 2 sampai 3 tahun. Nah, Bapak Ibu silakan pilih sesuai dengan kapasitas ataupun ketersediaan Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan penelitian itu. Nah, kebetulan kalau saya pribadi untuk penelitian terapan ini saya memilih 3 tahun gitu ya Bapak Ibu. Karena saya harus membuat prototipenya dulu di tahun pertama, kemudian selanjutnya untuk melakukan penelitian di tahun kedua dan tahun ketiga. Nah, hal yang seperti apa yang dibutuhkan? Nah, yang ini nih Bapak Ibu, ini sama dengan ketersediaan sumber daya. Nah, jadi kalian ini sangat berhubungan dengan nanti jalan kerja penelitian kita, Bapak Ibu. Misalnya kita membutuhkan, saya sendiri misalnya membutuhkan bagaimana cara mengukur siswa ABK, bagaimana kemudian software-software yang sesuai dan dapat digunakan oleh siswa ABK. Nah, ini menjadi sebuah syarat perlu gitu ya dalam kegiatan penelitian saya, dan ini juga biasanya dituliskan Bapak Ibu di Bima dan di proposal penelitian. Ya, jadi silakan untuk dituliskan secara lengkap mungkin. Nah, ini yang terakhir nih Bapak Ibu, menarik sekali. Kenapa sih harus kita gitu ya? Kenapa nih DRTPM tuh harus kita yang menjadi apa namanya, yang menjadi pelaksana dengan judul yang kita ajukan. Kenapa nggak orang lain aja? Nah, disinilah gitu Bapak Ibu seni kita. Nah, kemudian untuk merayu gitu ya reviewer dengan kata-kata yang singkat dan jelas, bahkan ada maksimal katanya Bapak Ibu, sehingga kepowerfulan gitu ya dalam tanda kutip, kepowerfulan kita dalam meramu sebuah pendahuluan, sebuah metode bagaimana kita merayu gitu ya, merayu ini ya, merayu reviewer bahwa kita itu memang layak gitu ya untuk melakukan penelitian ini. Nah, sehingga eh, di sini Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan bahwa dari banyaknya kata gitu ya, mungkin Bapak Ibu ketik, Bapak Ibu harus bisa menyingkatnya dengan maksimal kata yang sudah diberikan oleh DRTPM. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, karena saya penelitian terapan ya di sini. Nah, ini ada perbedaan Bapak Ibu. Misalnya di jumlah katanya. Sepertinya kalau penelitian dasar itu 1000 kata, kalau di saya 1500 kata, karena di sini saya harus juga mendeskripsikan misalnya di yang jalur D ya, misalnya saya jalur prototipe ya atau jalur hilirisasi. Di sini saya harus menjelaskan capaian riset sebelumnya ya berupa paten atau karya monumental saya itu seperti apa. Jadi di sini saya ada mengapa apa namanya saya harus DPTPM harus memberikan kesempatan saya untuk melakukan penelitian ini. Nah, itu di sini ada perbedaannya, yakni di terapan ini di yang D
penjelasan capaian riset sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau di dasar ini sepertinya nggak ada gitu ya. Kemudian perbedaan katanya kalau di sini 1000 kata, kalau dasar di penelitian terapan 1500 kata, sehingga ada perbedaannya. Kemudian di sini latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti langsung saja Bapak Ibu, poin-poin saja. Jadi latar belakangnya apa dituliskan secara jelas, ringkas, rumusan masalahnya, dan saya jelas sekali menuliskan, memang tidak terimplisi ya. Jadi langsung saja rumusan masalah penelitiannya apa gitu ya. Kadang memang ada beberapa peneliti yang mungkin tidak secara lugas gitu ya atau secara jelas menuliskan rumusan masalahnya apa gitu ya. Tapi dari pengalaman saya sendiri, kalau saya biasanya gitu ya menuliskan secara rinci rumusan masalahnya itu seperti apa. Kemudian penjelasan riset, capaian riset sebelumnya seperti apa, karena ini jalurnya adalah prototipe, karena saya sudah memiliki riset sebelumnya yang mendasari penelitian saya, sehingga saya melakukan penelitian terapan. Kemudian ada peta jalan setidaknya 5 tahun ke depan. Nah, kemudian dari pendahuluan ini, maka kita dapat simpulkan apa sih yang harus kita lakukan. Nah, di latar belakang juga kita tambahkan seberapa penting penelitian ini dan kontribusi penelitian ini untuk negara, untuk Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bisa menuliskan secara rinci ya, mengapa harus dilakukan penelitian ini. Bisa nanti dituliskan dari hasil analisis kebutuhan dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu silakan untuk menuliskan ya state of the art. Jadi state of the art Bapak Ibu, kebaruan dari penelitian. Maka tadi di awal dengan tema tadi yang sudah saya paparkan, apa sih yang berbeda dari penelitian saya sebelumnya? Apa yang baru dari penelitian sebelumnya? Karena di pendahuluan ini kita diminta untuk menuliskan state of the art-nya. Kemudian seberapa asli topik yang diusulkan, gitu ya. Tuliskan roadmap penelitian. Ya, tadi Bu Christine sudah menjelaskan. Silakan Bapak Ibu kalau terbiasa menggunakan diagram fishbone ya yang biasa kita lakukan, silakan. Gitu ya. Nah, misalnya di pendahuluan saya ini gitu ya, saya menjelaskan tentang tuntutan IKM. Mereka harus melakukan apa namanya? Harus mengembangkan profil pelajar Pancasila. Karena itu adalah referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang di Indonesia. Kemudian profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Dengan demikian perlu adanya inovasi yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila dengan peningkatan literasi numerasi untuk siswa solo learner misalnya gitu ya, yang kebutuhan yang menarik, menyenangkan, inovatif dan mudah digunakan sebagai upaya penguatan implementasi kurikulum pendidikan. Jadi state of the art-nya itu apa gitu ya, kemudian masalahnya apa, relate nggak dengan yang sekarang gitu. Jadi Bapak Ibu silakan untuk menuliskan itu. Kemudian state of the art misalnya kebaruan penelitian, misalnya penelitian yang dilakukan orang lain itu seperti apa, dengan judul seperti apa, masalah yang sudah diteliti orang lain apa. Ya, kemudian perbedaan yang akan kita lakukan itu seperti apa. Nah, sehingga di sini ada terlihat kebaruan penelitian. Tadi sudah saya paparkan. Jadi, seberapa asli topik yang diusulkan. Ya, seberapa asli topik yang diusulkan, sehingga kalau di sini saya menggunakan tabel gitu ya untuk mempermudah, karena satu slide gitu ya, biar satu slide saya tuliskan pakai tabel. Jadi penulisan apa namanya yang sudah diteliti oleh siapa, tahun berapa, judulnya apa, masalahnya apa, nah perbedaannya apa. Oke. Kemudian kalau Bu Christine menggunakan fishbone, kalau saya ini menggunakan diagram ya, state of the art dan roadmap penelitian apa ya. Kebetulan saya sudah pernah meneliti misalnya literasi numerasi siswa lamban belajar itu seperti apa, slow learner siswa-siswa yang lamban belajar itu penelitian saya bagaimana, kemudian penelitian terkait metode pembelajaran itu yang sudah dilakukan itu seperti apa gitu ya, dan penelitian terapan yang sudah yang akan dilakukan di tahun 2020, yang sudah dilakukan di 2023 sampai 3 tahun ke depan itu seperti apa, ini saya tuliskan gitu. Jadi kalau Bu Christine tadi menggunakan fishbone. Oke. Kemudian ini saya screenshot dari template Bapak Ibu metode. Metode penelitian itu tidak lebih dari 1000 kata ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada satu kata pun, walaupun satu kata itu di. Ada satu kata dua, maaf,
Ya satu katanya misalnya D1 aja, jadi sampai kebanyakan katanya gitu ya Bapak Ibu, walaupun satu kata aja gitu. Jadi memang harus benar-benar gitu ya dikoreksi gitu ya Bapak Ibu ya, berkali-kali memang Bapak Ibu dan harus sabar. Kemudian metode penelitian juga dibuat secara utuh gitu ya, utuh. Ya tadi Bu Christine juga sudah menjelaskan bahwa kalau Bu Christine 2 tahun misalnya atau 3 tahun misalnya, ya tahun pertama mau ngapain, tahun kedua mau ngapain, tahun ketiga mau ngapain itu dijelaskan. Kemudian prosesnya bagaimana gitu ya, luaran yang mau dicapai di tahun kedua, tahun pertama, 2 dan 3 itu apa, kemudian indikator-indikator itu harus ada dan harus relate dengan RAB-nya. Nah ini yang menjadi sebuah terkadang menjadi apa namanya ketidakrelatan gitu ya Bapak Ibu ya, ketimpangan bahwa misalnya di tahun kedua ada uji skala terbatas gitu ya, hanya misalnya skala terbatasnya misalnya 5 SMP misalnya begitu. Loh, tapi kenapa di RAB-nya 10 SMP gitu. Nah, ini kan jangan sampai hal sekecil itu menjadikan apa namanya proposal Bapak Ibu tidak disetujui atau didanai oleh DRTPF. Jadi memang harus dibaca Bapak Ibu berkali-kali. Kemudian pendekatan penelitian yang akan dilakukan itu apa? Misalnya kuantitatif atau R&D, ya silakanlah Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu semua di sini sudah jago-jago ini. Kemudian metodenya apa? Tuliskan secara yang memang jelas Bapak Ibu. Langsung saja jelas gitu ya. Sistematis langkah kerjanya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya paparkan bahwa pendahuluan, luaran, waktunya berapa tahun dan anggaran biayanya itu harus relate gitu. Relate Bapak Ibu. Jadi jangan sampai apa namanya tidak nyambung gitu ya Bapak Ibu ya. Karena biasanya di penelitian ini berhubungan juga dengan anggaran biayanya gitu. Nah, tadi dibantuin kayak gitu. anggaran biaya Bu Christine mungkin lebih misalnya pembuatan software dan sebagainya. Kemudian bentar lagi dikit Pak. Jadwal penelitian jadi ditulis ya misalnya 3 tahun, tulis saja 3 tahun, mau ngapain aja, referensinya. Nah, ini Bapak Ibu di referensi. Ini saya juga pengalaman saya sendiri Bapak Ibu. Saya waktu pertama kali gitu ya menggunakan yang template-template yang sekarang sampai di tahun 2023 ini kemarin, loh ternyata kok nggak bisa Mendeley ya di ini ya apa namanya nggak bisa langsung masuk Mendeley. Nah ternyata itu kita nulis dulu di yang lain ya, kemudian kita baru kopikan. Jadi kita manual gitu untuk menuliskan daftar pustakanya. Jadi template-nya itu tidak terbaca Mendeley gitu ya. Jadi dikopikan gitu ya. Kemudian jangan sampai apa namanya di daftar pustaka itu kita menggunakan referensi-referensi yang tidak gunakan di penelitian kita, di proposal penelitian kita. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk penelitian ini gitu ya TPM sangat baik sekali kepada kita jadi beliau itu sudah memberikan gitu ya indikator penilaian proposal penelitian itu seperti apa, baik itu fundamental, kerjasama, pasca sarjana, PDP, kebijakan strategis dan sebagainya. Nah, dari seleksi administrasinya Bapak Ibu sampai seleksi selanjutnya. Sehingga ini menjadi bahan acuan Bapak Ibu juga ketika membuat proposal penelitian. Oh, bagaimana tata tulisnya, subbagiannya bagaimana, jumlah kata Bapak Ibu, jumlah katanya memang benar-benar ternyata memang benar-benar dihitung, nggak boleh lebih dari ketentuan di RTPM. Jadi kemudian kalau jalur hilirisasi ada tambahan ya, penulisan usulan apakah sesuai dengan panduan, bagaimana kepemilikan paten atau paten sederhananya, granted dan sebagainya. Jalur kepakaran juga memiliki tambahan dan ini MF ya, ini juga memiliki perbedaan. Kemudian indikator kalau yang ini keberlanjutan ya. Oke, kalau yang ini pemantauan dari Monef ya. Jadi nanti kalau setelah itu juga ada apa namanya penilaiannya. Mungkin terima kasih Bapak Ibu itu dari saya. Mohon maaf jika
ada kata-kata maupun tindakan yang kurang berkenan, mohon koreksi, mohon masukan, dan saya siap berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali ini pemaparan dari kedua pemateri, Bapak Ibu. Tadi seperti apa yang dikatakan oleh Bu Putri bahwa proposal ini strateginya kalau kita sebagai pemula track recordnya boleh pemula tapi substansinya harus daging. Nah, daging semua ini seperti apa namanya isi dari paparan materi yang sudah disajikan oleh pemateri kali ini. Baik Bapak Ibu, kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab atau sharing dari Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu raise hand jika ingin mengajukan pertanyaan atau sharing, atau bisa juga diajukan melalui kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau sharing gitu. Oke, ini ada Bu Atika dari Unusida. Bu Atika bisa on cam, mungkin bisa langsung bertanya. Ada Bu Atika? Oke, Selamat pagi. Mohon izin belum bisa on cam. oke ya Ibu. Ya, langsung saya tanyakan saja ya. Terima Iya, Bu. kasih atas kesempatannya. Izin saya Atika dari Unusida ingin bertanya terkait roadmap. Kan di naskah itu diminta untuk mencantumkan roadmap penelitian dari peneliti. Nah, kalau misalkan saya selama ini penelitiannya apa namanya tidak, yang saya tahu roadmap ideal itu kan penelitiannya harus ini ya saling sambung menyambung. Jadi penelitian tahun sekian terus tahun kedepannya itu pengembangan dari yang sebelumnya dan seterusnya. Nah, kalau misalkan penelitiannya itu tidak seperti itu, roadmap-nya bagaimana gitu. Tapi penelitian yang telah dilakukan masih dalam bidang keahlian dari peneliti itu sendiri. Cuma antara penelitian tahun sebelumnya, selanjutnya dan seterusnya itu tidak saling apa ya, tidak yang saling sambung menyambung begitu. Jadi roadmap yang kalau keadaannya seperti itu, roadmap-nya bagaimana gitu membuatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf Bu, ditanyakan pada siapa ini? Pada kedua pemateri atau halo? Halo, Iya, pada pemateri kedua. pada ke Bu Putri ya. Baik. Ya, Bu Putri, terima kasih. Baik Ibu, salam kenal Ibu. Jadi kalau menurut saya Ibu tidak masalah sih Ibu, tapi buat ada penekanan. Jadi kalau biasanya saya membuat roadmap itu ada penekanan antara penelitian dengan penelitian yang lainnya itu apakah ada hubungannya gitu ya. Apakah di sini metode gitu ya, metodenya konstruktif maaf teori dengan menggunakan pendekatan teori konstruktivis gitu ya, ataukah pengembangan misalnya. Pengembangan yang pertama pengembangannya adalah pengembangan modul misalnya gitu ya. Yang sekarang pengembangannya Android gitu ya. Walaupun mungkin aspeknya tidak kemampuan berpikir kreatif terus misalnya gitu ya. Tapi ada ini perbedaan state of the art kebaruan gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan saja. Kalau saya juga tidak selalu sama Bapak Ibu. Tidak selalu sama pasti ada, tapi saya memilih gitu ya.
semuanya saya tuliskan gitu ya. Jadi saya memang memilih memilih apakah ada hubungannya yang mana nih penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan saya lakukan gitu ya. Jadi saya pertebal, saya tegaskan lagi yang mana seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian tapi memang kalau bisa silakan saya Bapak Ibu kalau misalnya mengusulkan karena memang track record itu dilihat Bapak Ibu tadi track record itu memang dilihat dan memang ngeling di Sinta gitu ya sehingga bisa jadi itu ya reviewer juga melihat itu track record kita gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin kalau sekarang untuk kegiatan penelitian itu tidak ada desk evaluasi bertemu dengan reviewer gitu ya. Kalau pengalaman dari mungkin rekan-rekan saya gitu ya yang sebelumnya sudah lebih dulu mendapatkan multi-years gitu ya, mereka pernah memiliki pengalaman bertemu langsung dengan reviewer gitu ya. Jadi kalau yang sekarang bertemu langsung dengan reviewer itu pada saat pengajuan proposal hanya di pengabdian pada masyarakat yang itu pun multi-years gitu ya. Desk evaluation. Tapi kalau yang dulu lagi gitu ya, kalau kita tarik dulu mungkin Bapak Ibu di sini mungkin juga sudah pernah gitu ya, sudah pernah memiliki pengalaman yang pernah bertemu dengan reviewer di tahun sebelumnya. Nah, ini memang itu dilihat jejak publikasi Bapak Ibu seperti apa, kepekaan Bapak Ibu seperti apa. Tapi kalau saya pribadi cara mengakali gitu ya, ngakalinnya gimana ya? Kita lihat yang keterkaitan antara yang satu penelitiannya sebelumnya dengan sekarang apa? Apakah sama-sama pengembangan berbasis teknologi atau seperti apa? Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi yang kita ambil tarik yang umumnya gitu. Saya kembalikan ke Pak Dimas. Oke, terima kasih Bu Putri. Berikutnya Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Silakan Bapak Ibu. Pak Dimas, Inggih, Pak Nyoman nggih. Iya, Pak. Pak Hasan, Pak Dimas. Oh, Pak Hasan, nggih nggih. Silakan Pak Hasan. Oke, terima kasih Pak Dimas atas waktunya. Ini luar biasa ini. Dua sahabat saya ini pematerinya ini. Yang pertama Bu Christine tadi dari Jember, yang kedua Bu Jayanti dari Muria Kudus ya, Bu Jayanti ya. Oke, yang pertama untuk Bu Christine, terkait dengan ini Bu Christine, terkait dengan pelibatan mahasiswa Bu Christine. Saya ingin tahu posisi pelibatan mahasiswa untuk penelitian Bu Christine seperti apa. Terus yang kedua RAB, ini saya termasuk orang yang paling kesulitan kalau membuat RAB. Ya, jadi RAB itu kalau yang Bu Christine lakukan, misalkan ya tadi kan kalau Bu Christine mungkin membuat software misalkan, lah itu dasar pendanaannya dari mana? Karena kan kalau di SBM itu saya kesulitan melihat kalau perjalanan dan lain sebagainya itu kan banyak. Itu yang pertama untuk Bu Christine. Yang kedua untuk sahabat saya nih Bu Jayanti nih. Luar biasa kalau bicara rekam jejak sama Bu Jayanti ini luar biasa. Jadi ternyata dari awal dari PDP, terus ada PKPT, ada riset keilmuan, dan mungkin yang terakhir ya yang 2023 yang terapan ya. Nah, ini menjaga konsistensinya gimana Bu Jayanti sehingga bisa sekontinu ini gitu loh dalam tiap tahun selalu memperoleh ini kayaknya ya. Kalau ngelihat dari rekam jejaknya ini tiap tahun ini selalu dapat Bu Jayanti ini. Jadi saya ini harus banyak belajar ini yang belum pernah ini dapat DRTPM ini ya. Jadi ke Bu Jayanti saya ingin tanya itu, bagaimana Bu Jayanti menjaga konsistensi sehingga bisa sangat konsisten setiap tahun mendapatkan pendanaan dari DRTPM. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hasan. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu sebelum kita berikan kesempatan pemateri untuk menjawab. Oke, kalau gitu sembari menunggu Bapak Ibu untuk mungkin ada unek-unek yang sedang disusun gitu, kita persilakan dulu pada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hasan gitu ya. Pertanyaan dari Pak Hasan kepada Bu Christine tadi ada dua terkait dengan pelibatan mahasiswa gitu ya dan juga RAB terkait dengan dasar pendanaan pembuatan software.
Monggo Bu Christine, silahkan dijawab dulu pertanyaan dari Pak Hasan. Terima kasih Pak Dimas. Pertanyaan Pak Hasan. Ini sahabat yang sering bertemu offline gitu ya, tetapi tanyanya saat begini. Padahal waktu diskusi sangat offline itu kan sangat lama ya, tapi tidak apa-apa, luar biasa Pak Hasan. Ya, untuk pelibatan mahasiswa, jadi saya kan kolaborasi dengan satu teman yang ahli media, memang sama seperti yang disampaikan Bu Jayanti tadi, kolaborasi dengan yang ahli gitu. Saya kolaborasi dengan teman yang ahli media, saya dan ada satu teman dari psikologi, karena kami di anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini mahasiswa yang saya minta untuk menjadi anggota peneliti ini adalah satu dari matematika, satu yang dari teman yang ahli IT. Kemudian keterlibatannya mahasiswa ini untuk mengambil data awal. Kami melibatkan mahasiswa untuk terjun ke lapangan untuk mengambil data awal. Kemudian dalam pembuatan materi yang matematika kami libatkan untuk penyusunan materi yang akan di-input di media kami. Itu materinya apa? Itu pelibatan mahasiswa. Kemudian dalam pengembangan medianya kami juga melibatkan mahasiswa yang berkaitan dengan dosen yang ahli media. Kami kolaborasi dengan mahasiswa. Kemudian untuk pengumpulan data, uji coba itu kami juga melibatkan mahasiswa. Itu bahasan untuk pelibatan mahasiswa. Kemudian untuk RAB tentang software, kebetulan bahasan softwarenya kami tidak beli, ini gratis, gitu ya. Jadi kami tidak beli, yang kami gunakan itu untuk ini alat untuk merekam, itu Pak, untuk software kami nggak beli. Tapi untuk penelitian kami sebelumnya itu pernah langganan, karena penelitian itu berbasis web, kami langganan webnya itu kami langganan. Nah, itu ada notanya. Untuk SBU-nya yaitu Pak Hasan, kami karena yang kami nggak beli, kami tidak memperhatikan hal itu. Tapi yang sebelumnya karena pendanaan internal ya kami langganan saja sesuai dengan berapa tarifnya. Yang punya web itu kami langganan, buktinya kami lampirkan. Itu untuk software. Untuk software kami tidak beli. Itu dari saya kembalikan ke Pak Dimas. Terima kasih banyak Bu Christine. Berikutnya pertanyaan Pak Hasan untuk Bu Jayanti terkait dengan tips menjaga konsistensi agar bisa terus konsisten mengajukan proposal pendanaan. Monggo silakan Bu Jayanti. Ya, terima kasih Pak Dimas. Halo Pak Hasan. Aduh, ini Pak Hasan ini ya saya anggap sebagai teman pena ya Pak, Bapak Ibu semua ya. Jadi saya tuh belum pernah ketemu dengan Pak Hasan ya. Kami disatukan dalam sebuah hibah gitu ya, dalam satu grup Hibah Riset Keilmuan LPDP tahun 2021 ya Pak Hasan ya. Dan kami chattingan gitu ya, chattingan. Dan kebetulan di tahun ini gitu ya, Pak Hasan menjadi rekan saya untuk menjadi pendanaan dari UMK gitu ya Pak Hasan ya. Nah, Pak, pertanyaannya berat ini sebenarnya. Karena saya butuh kum. Jadi kenapa sih tips untuk menjaga kekonsistenan? Saya butuh kum untuk Ade Pak Hasan. Nah, dari tawaran yang ada di sini, yang kita dapatkan dari Pian gitu ya, saya gunakan untuk kum. Bagaimana untuk menjaga konsistennya ya memang aturan teman-teman yang lain di UMK ini juga apa namanya supportnya juga bagus sekali dari LPPM-nya. Dari bulan Desember ini sudah ada profil, jadi semacam kita di push gitu ya, ayo ngerjain. Dan teman-teman di Prodi Pemat UMK ini sangat apa ya, juga sangat ya. Kebetulan program studi kami akan reakreditasi di tahun 2024 ini, sehingga
menjadi sebuah keharusan di kami gitu ya. Kalau bisa karena kami program studi baru gitu ya dan tahun ini di tahun kemarin akreditasinya tidak sesuai dengan harapan sehingga menjadi lecutan ya. Lecutan kami juga ini untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan apa namanya tulisan di akreditasi yang bisa untuk bisa meningkatkan akreditasi gitu ya. Jadi salah satunya ya ini gitu ya. Jadi support system dan yang kedua adalah jangan lupa Bapak Ibu ini yang saya lakukan gitu ya. Ketika saya mau klik submit itu doa dulu Bapak Ibu. Ya Allah semoga gini gitu memang sepele ya Bapak Ibu ya. Walaupun yang bismillah gitu ya. Biasanya ketika saya klik submit itu bersama dengan suami saya gitu ya. Ya ini, ayo kita submit gitu ya. Nah, kebetulan suami saya adalah dari pendidikan matematika juga, tapi beliau tidak jadi dosen gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya submit gitu ya, dulu suami saya kalau boleh cerita jadi dosen gitu ya. Jadi beliau sudah familiar dengan Bima ya. Kalau dulu namanya apa ya, saya lupa gitu. Nah, jadi dia sudah familiar sehingga ketika saya submit itu biasanya saya doa dulu, bismillah gitu sama-sama gitu ya. Setelah itu memang faktor luck gitu ya Bapak Ibu ya, saya pun, eee, seperti kedireka gitu ya, kedireka, saya udah sampai VK dan ternyata, ketika saya sudah sampai VK tidak diperkenankan untuk oleh kedireka untuk mengusulkan, judul yang sama gitu ya. Karena belum sampai PK pandangan saya adalah, oh mungkin, diperbolehkan untuk mengusulkan judul yang sama, ternyata tidak diperboleh. Jadi pun masih terus belajar Bapak Ibu, sehingga mari kita belajar bersama-sama. Saya teruskan ke Pak Dimas lagi. Baik, terima kasih Bu Putri. Mungkin yang terakhir ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita bisa mengakhiri sesi webinar kali ini. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke sesi penutupan yang terakhir, saya mau menyimpulkan dulu terkait dengan paparan materi yang sudah disajikan oleh kedua pemateri hari ini. Dan ternyata memang perlu banyak hal yang harus kita persiapkan ketika kita mau mengajukan proposal pendanaan penelitian gitu ya. Mulai dari hal yang paling utama adalah terkait dengan state of the art, kebaruan, dan juga roadmap. Tidak hanya dari aspek materi, tidak hanya aspek substansi yang harus kita persiapkan, tapi juga kita harus mempersiapkan aspek mental dan juga spiritual gitu ya. Jadi terlepas dari usaha yang sudah kita lakukan gitu, kita juga harus tetap menyerahkan bahwasanya hasilnya itu ada dari apa namanya di tangan Tuhan gitu. Kemudian yang kedua adalah hal yang paling penting itu adalah yang bisa kita pelajari adalah tentang seni merayu reviewer. Jadi ternyata selain katanya Prof. Ruli, seni merayu editor itu sudah dituangkan dalam buku beliau gitu, ternyata seni merayu reviewer itu juga perlu begitu. Baik Bapak Ibu, saya rasa demikian webinar series yang bisa dilaksanakan hari ini. Alhamdulillah dengan baik sekali. Mari kita tutup acara webinar ini. Sebelum saya tutup, ada sebuah pantun yang ingin saya sampaikan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirul kalam, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para pemateri, Bapak Ibu pengurus, dan juga Bapak Ibu dosen sekalian. Sampai jumpa di acara webinar berikutnya, Bapak Ibu. Untuk materi sama presensi sudah di-share di kolom chat. Bapak Ibu silakan mengisi
presensi tersebut. Kemudian nanti sertifikat insya Allah akan masuk ke email masing-masing. Gitu Bapak Ibu. Terima Pak, kasih Bapak Ibu sebentar kita belum semua. ini ambil Oh, dokumentasi. foto. Oke, ya ya Oh ya, ya. silakan Bu, silakan Bu. Oh ya, oke oke, silakan. Bisa open cam semua Bapak Ibu. Sekarang dokumentasi itu penting ya Bapak Ibu. Ya benar Bu. Ulang tahun. Betul, betul, Bu Ketua, sangat Oke, penting. slide 1 dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Kemudian slide kedua, ini nutup semua tapi tidak apa-apa, kan ada namanya. Baik, slide ketiga. Baik, sudah Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak terutama untuk para pemateri yang luar biasa kita pada hari ini, Bu Christine dan Bu Jayanti Putri. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Ibu-ibu. Ibu, Mohon tidak sampai jumpa kapok. kembali. Oh, sama, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat menjalankan tugas lagi. Saya live ya, Bapak Ibu semua. Sampai bertemu kembali. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya juga Izin live izin, Bapak Ibu. Ibu.